Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 516. Semua orang tercengang. Yah, bagaimana ini mungkin? Mata pria gemuk itu melebar dan wajahnya terkejut. Sebenarnya, pukul. Tapi dia bukan dirinya sendiri, tapi Richard. Dia bertaruh 3.056 kali, berapa ini? Ya ampun. Wajahnya menjadi putih seketika. Tidak mungkin, apakah aku salah? Tidak, dia benar-benar memukulnya, 3 juta telah 56 kali, berapa ini? Semua uang yang Anda hilangkan diperoleh dalam sekali jalan. Ini luar biasa. Kenapa aku tidak bertaruh saja dengannya sekarang? Aku juga, kupikir dia tidak bisa. Ternyata kita salah, orang-orang yakin. Ikuti dia dengan yang berikutnya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Orang-orang di dekatnya iri, cemburu. Ini sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang memikirkannya. Wow, seseorang di sana membayar 36 juta dolar dan menang 56 kali. Apa? Tuhanku. Datang dan lihat. Datang dan lihat. Seseorang telah menghasilkan banyak uang. Orang-orang di kasino ini semuanya mendidih dan sibuk berlarian untuk menonton. Tiba-tiba, air tidak bocor di sini. Siapa yang melakukannya? Yang bermata biru itu. Tidak, ini orang Cina. Sungguh, mengapa orang Cina begitu kuat? Saya dengar orang China bisa bela diri. Mungkin, pendengarannya bagus. Iri, kenapa aku bukan Huaxia? Ekspresi wajah semua orang yang melihat sekelilingnya sama, iri. Gracia menghela napas lega, tersenyum, dan jatuh ke seluruh negeri. Betty tidak berfluktuasi, tetapi dia juga senang, tetapi ketika Karen Lee memenangkan 8 miliar dolar, itu mengejutkan. Pedagang itu tercengang. Apa? Dia memukul. 56 kali dari 5 juta, atau 280 juta. Terkunci. Di ruang pengawasan, pengawas membanting gelas di tangannya dan anggur merah tumpah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dia bisa bertaruh. Pengawas itu sangat marah. Satu benar-benar menghabiskan biaya kasino begitu banyak. Dia, kebetulan. Seseorang berkata dengan lemah. Untung. Mata pengawas menyipit ke celah. Saya ingin optimis. Anda bisa beruntung beberapa kali. Main terus, jangan kabur. Melanjutkan. Lanjutkan, jika Anda membuka kasino, Anda tidak takut menang, tetapi Anda tidak takut untuk berhenti bermain. Ayo, kalahkan kamu, semua kemenanganmu harus dimuntahkan. Kamu kalah. Kenapa kamu begitu ceroboh? Richard menatap pria gemuk itu. Pria gemuk itu marah. Kulit dealer mendorong uang itu ke Richard. Richard menghela nafas lega. Semua orang berpikir bahwa ketika Richard akan menutup, bahkan jika tidak, dia akan membuat langkah kecil dan terus bertaruh. Richard bergerak. Apakah untuk mendorong semua uang yang menang ke posisi 30 kali luasnya? Ya Tuhan. Semua orang tercengang. Apakah saya benar? Dia tidak menutup tangannya, bahkan jika dia telah mengirim begitu banyak. Orang Cina ini sangat berani, saya sangat menyukainya, wanita cantik bermata biru besar itu terobsesi dengan Richard. Dia tidak melihat pemboros seperti itu. Ini hanya detak jantung. Pria gemuk itu tercengang, dan pedagang itu tercengang. Kamu, apakah kamu gila? Pria gemuk itu tidak bisa dipercaya. Dia menyeka air matanya. Apakah pria ini tidak tahu malu? Benar-benar bertaruh begitu banyak sekaligus. Apakah kamu tidak bertaruh? Kata Richard ringan. Kehilanganmu. Kata pria gendut itu sambil mencibir. Apa gunanya bertaruh begitu banyak? Orang hanya bisa pergi sekali, tetapi masih ingin pergi 2 kali. Pria gemuk itu bertaruh 5 juta, dia yakin yang ini pasti bisa menang. Dealer menelan dan dia mulai. Dadu berputar di dalam meja putar, dan semua orang menonton. Ini adalah taruhan besar. Tidak setiap hari saya melihat kesempatan ini. Boom, boom, boom. Dadu menjatuhkan nomor. Kasino ini diam sekaligus. Mata semua orang menatap seseorang tanpa terasa, termasuk Gracia dan Betty. Karena, pukul Richard dan bertaruh lagi. 280 juta, bertaruh 30 kali. 8,4 miliar dolar. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka bingung, seperti sedang bermimpi. Apakah ini nyata? Bisakah seseorang benar-benar memenangkan begitu banyak uang? Richard mengendurkan napasnya, bertaruh. Benar-benar bertaruh. Pria gemuk itu tersungkur ke tanah, dan dia tetap sama seperti menyebarkan koin, 8,4 miliar, yang jauh lebih banyak daripada harta keluarganya. Benar-benar dimenangkan olehnya. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Bahkan bukan sampah. Mata penerjemah kecantikan menatap Belle, dan beberapa bingung. Pukul, tolong beri aku keripik. Richard memberitahu dealer. Betty sedikit terkejut, apakah itu bisa diwariskan? Perjudian bergantung pada keberuntungan dan kualitas psikologis. Kualitas psikologis Karen Lee bagus, jadi dia sering menang. Namun,
Karen Lee jarang berjudi kecuali dia tidak bisa menundanya atau terlalu bosan untuk bermain. Dealer terlalu panjang untuk berbicara. Dia telah berada di kasino ini begitu lama, dan dia belum pernah melihat orang yang benar-benar memenangkan begitu banyak uang. Bahkan jika Anda memenangkan 500 juta tanpa kekuatan, Anda akan dibawa pergi dengan ketakutan. Karena kehilangan terlalu banyak, tidak mungkin kasino diambil dengan mudah. Suamiku, kamu sangat kuat, kata Gracia, benar-benar bermimpi. Richard tersenyum sedikit, dan Gracia mengerti, dan berkata di telinga Richard, penjahat kecil, kembalilah di malam hari, cium kamu, istri, kamu harus menghitung kata-katamu, tentu saja, aku tidak berbohong padamu, aku tidak ingin membohongimu, Gracia tersenyum. Dia penasaran, bagaimana bisa Richard mempertaruhkan begitu banyak uang dengan kepastian seperti itu. Para dealer mendukung kami, dia menang terlalu banyak, dan dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, seseorang di lantai atas sedang turun, ya, supervisor itu. Seseorang memenangkan begitu banyak uang sekaligus, bagaimana mungkin dia tidak turun? Wow, apakah ini penjudi wanita? Yah, dia benar-benar bekerja di sini. Ya, dia turun dan pasti akan bertaruh dengan orang Cina ini. Itu menarik. Semua orang bersemangat, mengetahui bahwa jika Anda memenangkan begitu banyak uang sekaligus, seseorang pasti akan turun untuk menanganinya, tetapi saya tidak berharap itu adalah pensiunan penjudi. Kasino ini sangat kuat sehingga saya benar-benar dapat mengundang penjudi untuk duduk dan melakukannya. Selamat untuk pria dari Tiongkok ini. Pengawas itu tersenyum. Berjalan ke dealer berwajah putih. Dealer itu segera berjalan pergi, dan dia menggigil di sekujur tubuh, supervisor, saya. Mundur. Kata pengawas. Dealer itu mundur ke samping. Terima kasih, beri aku chip yang aku menangkan. Kata Richard. Oh. Kasino kami beroperasi dengan itikat baik. Tentu saja kami akan memberikannya. Ayo, berikan dia chip pemenang Tuan Huaxia ini. Kata pengawas itu dengan ringan. Seseorang mendorong keripik itu, dan banyak dari mereka menakuti orang mati. Richard melirik sekilas dan mengangguk puas. Saya tidak tahu apa rencana Pak. Saya pikir Tuan sangat beruntung bahwa dia bisa terus bermain. Kata pengawas sambil tersenyum. Ya, dia baru saja turun untuk memenangkan kembali semua uang yang dimenangkan Richard. Mudah. Saya berencana untuk bermain, Richard awalnya berencana untuk melanjutkan. Dia sudah sedikit beruntung. Mengapa tidak mengejar kemenangan? Richard sedikit senang memenangkan begitu banyak uang. Apakah aku akan bermain denganmu? Kata pengawas, yang merupakan bahasa Mandarin standar. Chuck bisa mengerti. Kasino dicampur dengan naga dan naga. Sebagai supervisor, ia harus multibahasa. Richard itu aneh. Dia baru saja mendengar seseorang berbicara tentang wanita ini, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Istri, siapa dia? Yang lain mengatakan itu penjudi wanita. Jangan main-main dengan suaminya. Gracia tentu mengerti. Iya, Richard sedikit percaya diri, tetapi dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa bersaing dengan dewa penjudi. Ini adalah kesadaran diri, itu harus ada. Tidak, aku tidak akan bermain denganmu, Richard mengangkat bahu. Oh, tidak menyangka pria dari Tiongkok ini begitu berani. Atau, apakah kalian semua orang Tionghoa pengecut? Pengawas mengejek. Untuk menjadi konyol, Anda harus membiarkan Richard berjudi dengan diri sendiri, jika tidak uangnya tidak mudah untuk kembali. Mata Gracia dingin, Richard mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak ramah, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu melakukannya, kamu bisa bertaruh denganku. Jika tidak, maka kamu pengecut. Pengawas dengan sinis, di kasino di bawah yurisdiksinya, tidak ada yang bisa memenangkan begitu banyak uang. Bab 517. Pengawas ini sangat gelisah, semua orang di kasino tertawa. Supervisor ini adalah penjudi wanita sebelumnya dan memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Apakah orang Cina ini akan setuju? Tentu saja tidak. Keberuntungan adalah hal yang sama. Saat bertemu orang sungguhan, terutama dia, keberuntungan tidak berhasil. Saya pikir itu juga benar. Saya tidak berjudi. Bukankah sudah jelas saya akan memberikan uang kepada penjudi wanita? Aku tidak akan melakukannya. Lalu kamu tidak diunggulkan. Saya tidak peduli jika ada benih apapun, tetapi nilainya miliaran dolar. Saya berjanji. Aku pasti kehilangan segalanya untuknya. Hantu itu menjanjikannya. Orang Cina ini pasti akan memilih untuk tidak bertaruh seperti saya. Lebih baik daripada kehilangannya. Penonton banyak bicara, ada yang mengejek, ada yang setuju, dan ada yang baik. Tuan ini, apakah Anda punya biji? Pengawas tertawa. Dia paling suka menertawakan orang-orang Cina ini. Terutama ketika Anda memenangkan uang, Anda menjalankan jenisnya. Beberapa spesies, tidak ada spesies, tidakkah kamu tahu jika kamu mencobanya di kantormu? Richard berkata sambil mengangkat bahu. Itu orang yang sangat jahat, kata Gracia setelah dia tercengang, dia menatap Richard dengan lembut. Mata supervisor menyipit, cahaya dingin keluar, dan benar-benar menggoda dirinya sendiri. Haha, orang Cina ini baik sekali, berani menggodanya, apa kamu tidak tahu siapa dia? Hus, apakah kamu ingin mati?
Semua penonton tertawa. Richard, ini agak menarik. Apakah Anda tidak tahu kekuatan supervisor ini? Mengolok-olok kepalanya, ini adalah ritme kematian. Apakah kamu tidak ingin bertaruh melawanku? Pengawas itu menatap Richard. Pria ini menggoda dirinya sendiri sehingga semua orang mengolok-olok dirinya sendiri. Dia sangat kesal, jika tidak ada begitu banyak tamu di tempat kejadian, dia sudah memanggil seseorang yang telah bersiap untuk waktu yang lama. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Richard bertanya secara retoris. Jika kamu tidak bertaruh denganku, kamu tidak tumbuh, itu berarti kamu orang Cina pengecut. Kata pengawas itu dengan dingin. Apakah orang Tionghoa ini begitu tidak tahu malu sehingga dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tindakan radikalnya? Oh, aku tidak bertaruh denganmu. Ini setiap jenis. Mengapa kamu tidak pergi untuk mati? Bukankah itu tidak tumbuh jika Anda tidak pergi? Juga pengecut. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Jelas seorang penjudi, bagaimana Richard bisa bermain dengannya? Apakah Anda pikir Anda punya terlalu banyak uang? Saya bukan dewa penjudi, saya hanya memiliki indera pendengaran yang lebih baik, dan jarak dengannya tidak sedikit. Berbahaya bagimu untuk berbicara. Supervisornya kesal dan benar-benar dikatakan oleh seorang anak Cina. Tidak bertaruh, saya tidak bertaruh pada apapun yang Anda katakan, Richard akan terus bermain. Ini memenangkan lebih dari 8 miliar yuan, yang merupakan uang terbanyak yang pernah dilihat Richard. Dia juga ingin terus menang, yang terbaik adalah memenangkan puluhan miliar, kemudian setelah dia kembali ke China, investasi gila. Mata pengawas itu dingin dan suasananya buntu. Suamiku, jangan berjudi, Gracia mengingatkan. Yah, suamiku tidak bodoh, kata Richard. Bukan bodoh, tapi penjahat, bisik Gracia. Richard tersenyum sedikit, dan hanya melihat pengawas yang cemas dan hancur. Anda memiliki cara untuk memaksa saya berjudi di depan banyak orang. Lihat apakah kasino Anda terus buka. Suasananya buntu. Betty menyingkir dan menelepon, Karen Lee. Hei, aku hampir sampai, kata Karen Lee. Dia akan bergegas ke sini. Itu, Presiden Lee, Tuan. Betty juga sedikit terkejut. Ada apa dengan Chair? Kehilangan uang. Tidak apa-apa, dia senang jika kalah. Tidak peduli berapa banyak dia kehilangan. Berapa banyak chip yang ingin dia tukar. Kamu bisa menukarnya. Karen Lee merasa bahwa Richard akan mendapatkan keuntungannya sendiri, kehilangan energi. Berapa banyak? Sebagai satu-satunya anak kandung Karen Lee, dia adalah yang terbaik untuk bahagia. Tidak, tuan muda itu benar-benar memenangkan uang, kata Betty. Dia masih tidak menyangka bahwa Richard kehilangan 50 juta, dan sebenarnya memenangkan lebih dari 8 miliar dalam dua. Chair memenangkan uang. Karen Lee tercengang, putranya memenangkan uang. Ya, tuan muda telah menang. Oh, berapa banyak yang Chair menangkan? Karen Lee tersenyum, sesuatu yang benar-benar tidak diharapkan oleh Karen Lee. Perjudian, kualitas psikologis sangat penting, jadi Karen Lee pada dasarnya menang saat bermain, dan semuanya menang besar. Sekitar 8,4 miliar dolar, apa? Karen Lee terkejut. Dia tidak terkejut dengan uang itu. Lagi pula, 8,4 miliar bukan apa-apa baginya, tetapi tidak terbayangkan untuk memenangkan begitu banyak di kasino. Bagaimana Chair menang? Karen Lee bertanya, dengan minat yang kuat. Betty mengatakan uang kemenangan Richard dengan hati-hati, dan Karen Lee tersenyum kecil, itu agak menarik. Saya tidak berharap Chair memiliki pendengaran yang baik, tetapi saya membiarkan Chair datang dan bermain, dan saya kehilangan sejumlah uang untuk orang itu. Agar saya bisa berbicara dengan orang itu, saya tidak berharap untuk menang. Karen Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Ini adalah hadiah yang adil dan serius, tetapi Richard menghancurkan. Kalau begitu berjudi dengan penjudi wanita, apakah Tuan Muda mau berjudi? Tampaknya penjudi wanita belum kalah. Tuan Muda seharusnya tidak memiliki pengalaman di bidang ini, Betty khawatir. Bertaruh? Mengapa tidak bertaruh? Biarkan Chair bertaruh dengan penjudi wanita ini, dan saya akan segera ke sana. Karen Lee berkata, dia sudah dalam perjalanan. Ya, saya segera memberitahu Tuan Muda, lalu Tuan Lee, saya akan menutup telepon dulu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Gracia? Dia terluka ketika dia datang. Apakah itu berat? Agak berat, tapi Gracia memiliki kesabaran yang baik. Presiden Lee, jika Anda terus seperti ini, Gracia mungkin suatu hari nanti melebihi saya. Lalu bunuh aku. Karen Lee tidak memiliki sedikit ketakutan di wajahnya, dan bahkan tersenyum sedikit. Ini, kamu adalah 3 ahli tempur teratas di dunia saat ini, dan orang yang melampaui yang pertama sudah dekat. Gracia akan menyusul Anda selama 20 tahun lagi, dan mungkin tidak dapat mengejar setengah dari Anda, tapi, Gracia yang, 20 tahun kemudian, dia berusia 40-an, dan Anda berusia 60-an, ini milik Betty kekhawatiran. Orang pada akhirnya akan menjadi tua dan mati. Ketika Karen Lee berusia 60-an, dia akhirnya akan menurun. Gracia akan berada pada saat wanita itu yang terkuat. Ini sangat menjuntai. Beginilah ketakutan anak muda, meskipun Karen Lee mempertahankan kekuatan fisiknya, tetapi usianya yang paling berpengaruh. Gracia selalu memiliki keunggulan di usianya, mendekati keunggulan 20 tahun. Tidak apa-apa,
semakin kuat Gracia, semakin yakin aku bahwa dia menyukai Chair, maka Chair akan semakin aman. Selain itu, ketika saya berusia 60 tahun, itu mungkin tidak buruk. Ini baik-baik saja. Karen Lee melihat pergi. Lagi pula, dia berolahraga setiap hari saat ini. Gelang di tangannya semuanya terbuat dari logam khusus dan beratnya beberapa puluh kilogram. Dalam beberapa kali, dia telah meningkat menjadi 80 pound. Kualitas fisik ini sudah mencapai 60. Bagaimana dengan usia? Yah, kurasa Gracia memiliki terlalu banyak potensi, ini hal yang bagus, yah, jangan katakan itu, kau biarkan Chair bertaruh dengannya. Ya, Tuan Lee, saya merasa seseorang dari pihak kasino telah datang untuk berhenti, dan diperkirakan mereka akan segera mulai, kata Betty waspada. Dia mengikuti Karen Lee terlalu lama. Kewaspadaan dipengaruhi oleh Karen Lee. Ketika dia datang jauh sebelumnya, indera keenam memberitahunya bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di dekatnya. Ya, aku tahu, aku akan datang dengan cepat. Ya. Telepon ditutup, dan Betty berjalan ke sisi Richard. Tuan muda, Lee selalu menyuruhnya bertaruh dengannya. Richard tertegun, ibu bilang begitu. Gracia sedikit rumit dan gugup. Ini berarti dia akan datang untuk membunuh ayah dan musuhnya, Karen Lee. Bagaimana dia harus menghadapinya? Benar. Iya, ibuku mengatakannya, aku pasti akan mendengarkan, aku akan kalah terlepas dari itu, kata Richard. Tidak apa-apa, Presiden Lee baru saja mendengar bahwa kamu menang, itu sangat tidak terduga, benarkah? Richard tersenyum, lalu menatap supervisor, oke, saya yakin Anda. Ibu akan segera datang, jadi apa yang kamu takutkan? Oke, ini yang kamu katakan, supervisor itu mencibir, dan akhirnya menjadi pengecut. Sekarang setelah Anda setuju, semua uang yang menang akan dimuntahkan tanpa kebocoran. Aku mengatakannya, Richard mengangkat bahu. Wow, apakah dia benar-benar setuju? Benar-benar setuju. Menakjubkan. Lalu dia akan mengekspor semua uang yang dia menangkan kembali. Itu pasti, ini penjudi wanita. Semua penonton tertawa dan menonton pertunjukan yang bagus. Orang Cina ini akan mengambil semua uangnya, 8,4 miliar. Semua orang berpikir bahwa Richard dikalahkan. Mengapa Anda membandingkan dengan penjudi wanita sebagai prajurit yang tidak dikenal? Hilang. Bab 518. Saya setuju untuk bertaruh, tetapi apa yang harus saya pertaruhkan, Anda adalah penjudi wanita. Kata Richard. Gracia baru saja menerjemahkan kata-kata orang-orang di sekitarnya, Richard tidak peduli. Perjudian itu mungkin, tetapi Richard hanya pandai mendengar dalam hal perjudian. Lainnya tidak. Iya, selama Anda berjudi, supervisor itu tertawa. Sebagai penjudi wanita, selama dia berhubungan dengan perjudian, dia mahir. Anda dapat memilih apapun yang Anda pilih, dan hasilnya akan sama. Tidak akan ada perbedaan. Itu untuk memuntahkan semua uang. Untuk bermain dengan Anda, satu-satunya hal yang diinginkan atasan Anda adalah membuat diri Anda sedikit lebih menyenangkan. Baris itu, lempar dadu, kata Richard. Ini terkait dengan pendengaran Anda. Tidak masalah, kemari, siapkan dadu. Pengawas itu tersenyum dingin dan bertaruh dengan dirinya sendiri. Ini adalah pekerjaan dasar dari God of Gamblers. Ini hanya mencari kematian. Para penonton hanya memiliki sedikit pemikiran untuk menonton pertunjukan, tetapi setelah mendengarkan Richard, mereka tidak tertarik lagi. Bukankah ini cara mencari diri sendiri? Bertaruh pada dadu dengan dewa penjudi. Ini adalah proposal bodoh. Kartu judi lebih baik daripada bertaruh dadu. Mengocok dadu sepenuhnya teknis. Bagaimana orang-orang seperti itu memenangkan 8,4 miliar barusan? Tak seorang pun mengerti. Seorang dealer mengambil dadu dan datang. Bagaimana cara berjudi? Berapa segenggam atau apa? Richard mengangkat bahu. Bukankah Anda memiliki hampir 9 miliar dolar dalam bentuk chip sekarang? Saya berani bertaruh 9 miliar dolar ini. 2 kemenangan dalam 3 babak, saya kalah, saya kehilangan Anda 9 miliar dolar, Anda kalah, lalu saya menangkan Anda 9 miliar dolar. Pengawas itu menyeringai. Bertaruh begitu besar. Richard hanya bisa berkata apa-apa, bukan 500 juta. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, ini menguji kualitas psikologis. Gracia khawatir ini sangat besar. Tidak ada fluktuasi di Betty. Ketika Karen Lee berjudi, itu disebut besar, maka itu disebut mengejutkan. Ya, tidakkah kamu berani? Pengawas itu menyeringai. Anda ketagihan diri sendiri dan ingin lari. Apa itu mungkin? Tentu saja tidak mungkin. Apakah kamu tidak berani? Chuck tidak masalah. Dia menang. Tidak masalah jika dia kalah. Baiklah, mari kita mulai. Pengawas mengambil cangkir dadu di tangannya. Pelan-pelan, aturannya belum dikatakan, kami kira ukurannya. Kata Richard. Membandingkan dengan dia untuk melempar dadu, itu jelas tidak baik. Dia pada titik menjadi penjudi. Jika Anda tidak menginginkan poin, poin apa yang akan datang? Bagaimana ini dibandingkan? Richard tidak akan melakukan hal seperti itu. Baiklah, apapun yang kamu mau, si supervisor masih mencibir, apa bedanya? Kamu, datang dan kocok dadu. Pengawas menunjuk dealer cantik. Penjual kecantikan datang. Suaminya,
aku akan mengocok dadu, saran Gracia, yang mungkin 1000. Lagi pula, dia tidak mengerti ini dan tidak bisa melihat terlalu banyak. Hantu itu tahu cara kerjanya di dalam. Tunggu dulu, jangan biarkan dia goyang, istri saya mengocok dadu. Kata Richard dengan keras. Tidak masalah, supervisor itu tertawa, masih tidak membuat perbedaan. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dibandingkan dengan penjudi lain, apa gunanya melakukan begitu banyak trik? Apakah hasil akhirnya kalah? Suamiku, ayo dan menangkan uangnya. Kata Gracia. Oke, aku memenangkan uang untukmu, aku tidak mau, kamu pegang sendiri, ayo, Gracia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke tengah meja untuk menggoyang dadu. Saya mulai gemetar, dan kemudian Anda berbicara dengan suami saya, Gracia menatap supervisor, menggunakan bahasa Inggris standar. Pengawas itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Blood Leopard English ini berbicara dengan sangat baik, tapi apa gunanya? Aturan organisasi pembunuh dilanggar, dan hasilnya harus mati. Ya, supervisor itu tentu saja tidak punya pendapat, dan dia tidak bisa menunggu. Gracia mulai mengocok dadu, Richard mendengarkan dengan telinganya, mendengarkan dadu berputar, Gracia berhenti. Richard sedang berpikir. Gracia khawatir tentang menonton Richard, ayolah. Besar. Pengawas itu memiliki senyum puas di wajahnya, dan pada saat Gracia berhenti, dia sudah tahu. Terlalu sederhana, ini adalah keterampilan dasar sebagai penjudi. Suamiku, bagaimana denganmu? Gracia menatap Richard. Richard berkata, saya juga mengatakan besar. Para penonton langsung meremehkan dan mencemooh. Ibunya, itu sama dengan dewa penjudi. Ini sangat tidak tahu malu, jadi jangan khawatir kalah. Ya, siapa orang-orang ini? Jangan menonton, lihat dia bermain nakal. Pengawas itu mencibir, apa yang kamu bicarakan denganku? Mereka semua mengatakan besar, jadi bagaimana Anda mencetak kemenangan ini? Richard diam, dia tidak secepat dewa judi ini, jadi bagaimana cara mengikuti kecepatannya? Tidak apa-apa, kecil, Richard tak berdaya. Pengawas menertawakan bahwa tidak ada gunanya bermain nakal. Suaminya, apakah Anda yakin? Gracia khawatir. Dia tidak bisa mendengar apa yang ada di dalam, jadi dia tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Yep, lalu aku membukanya, Gracia membuka. Dia cemas setelah melihat poinnya. Itu sangat besar. Pengawas itu tersenyum penuh kemenangan, yang sama sekali tidak sulit, membosankan untuk memenangkan uang ini. Aku hanya akan mengatakan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan God of Gamblers. Pasti kalah. Itu pasti, siapapun bisa bermain dengan dewa penjudi, jadi itu sepadan. Penonton menyatakan penghinaan mereka untuk Richard, apa yang Anda katakan tentang keberuntungan? Sekarang uang itu tidak berlebihan, itu akan dikembalikan kepada orang lain, dan itu akan kehilangan 500.000 atau 600 juta. Tidak ada gejolak di hati Richard. Suaminya, tidak apa-apa, Gracia menghibur. Richard benar, tetapi selangkah kemudian, mereka mengatakannya terlebih dahulu. Ya, jadi lanjutkan. Nah, lanjutkan, Richard terserap. Gracia mulai mengguncang yang kedua, gemetar, dan kemudian berhenti. Pengawas itu tertawa, dan dia menghitung lagi. Ketika Gracia berhenti, dia berkata, masih besar. Suami, Gracia sangat cemas. Dewa judi ini sangat kuat, sangat percaya diri, apakah yang ini akan menang lagi? Apakah itu berarti Richard telah kalah? Kalau begitu saya masih mengatakan itu lebih baik, Richard tidak punya pilihan. Tampaknya dia masih memiliki sedikit pengalaman dan bertaruh dengan dewa penjudi, yang masih sangat berbeda. Dia benar-benar mendengarnya. Itu besar, tetapi tidak ada yang cepat. Mata Gracia khawatir, hilang. Buka cepat, saya pikir orang Cina ini kalah. Para penonton berteriak. Telapak tangan Gracia berkeringat, dia tidak ingin Richard kalah, tapi apa lagi? Membuka. Pengawas mendesak. Istri, tidak apa-apa, buka, kata Richard ringan. Gracia terungkap. Dia tiba-tiba sedih, sangat besar. Ada 2 kemenangan dalam 3 babak, dan tidak ada babak ketiga. Dia menatap Richard, matanya lembut, tidak apa-apa, dan dia kalah ketika dia kalah. Benar saja, tidak ada ketegangan. Kalah begitu cepat. Kecepatan normal, dewa penjudi tidak berteriak. Para penonton menertawakan mereka. Mereka telah iri pada Richard dan telah memenangkan begitu banyak uang, tetapi bagaimana dengan itu? Jika Anda menang, Anda masih harus meludahkannya. Pria gendut itu tertawa paling bahagia barusan, bagaimana rasanya memenangkan uang. Gracia datang, maaf suami, saya tidak membantu Anda, tidak apa-apa. Richard tidak menyangka akan kalah begitu cepat. Tapi tidak ada, kebanyakan dari mereka menang. Tuan, uang ini tidak masalah, Betty juga menghibur. Lebih dari 8 miliar, Richard menginginkan uang ini. Richard menelepon Karen Lee secara langsung dan mengatakan bahwa dia dirugikan, mengatakan bahwa lebih dari 8 miliar adalah 800. Lebih dari 100 juta, Karen Lee juga akan segera bertarung. Bagaimanapun, Karen Lee hanya memiliki seorang putra seperti Richard. Saya tahu. Richard merasa nyaman.
Tidak ada apa-apa selain sedikit kekecewaan. Jika dia bisa mendengarkan lebih cepat, apakah dia bisa menang? Sangat disayangkan bahwa orang-orang begitu cepat dan memiliki terlalu banyak pengalaman. Kamu ambil kembali keripik ini. Richard bersedia bertaruh pada servis, dan supervisor tertawa, dan beberapa orang mengambil chipnya kembali. Pengawas itu tertawa, Tuan. Dari China, Anda dapat terus bermain, Anda tidak akan kalah sedikit, bukan? Richard menatapnya, setelah memenangkan uang, apakah kamu akan keluar lagi? Oh, tidak perlu merepotkan, Tuan Huaxia, Anda bisa bermain dengan saya secara langsung, pengawas itu tertawa. Ya, Richard menang lebih banyak, dia pasti akan keluar dan menang kembali. Kamu sangat ingin bermain. Kalau begitu aku akan bermain denganmu, Richard terkejut ketika sebuah suara masuk dari luar, Ibu. Bab 519. Ya, Karen Lee masuk. Dia mendengar supervisor ini mengatakan Richard, tentu saja dia marah, tetapi Richard adalah putranya sendiri, dia tidak mau mengatakannya, dan yang lain mengatakan itu tidak akan berhasil. Betty Song menghela napas. Gracia menunduk dan menatap Karen Lee yang masuk tanpa percaya diri. Semua orang bisa melihatnya, berani menantang penjudi. Apakah ini biaya mengajar yang lalu? Semua orang melihat Karen Lee, dan dia masuk sendirian, tetapi matanya menyala, dan dia terkejut. Mengapa temperamen wanita ini begitu baik? Ya, itu adalah temperamen wanita Cina, langka, terlalu langka, apakah kamu melihat wanita ini? Tidak terlihat, tetapi apakah kamu sudah menikah? Dengar, dia pasti sudah menikah di usianya. Sangat disayangkan, semua orang terkejut, dan Karen Lee, yang masuk, terkejut. Ya, temperamen Karen Lee, tenang, benar-benar tak tertandingi, ini ditempatkan di zaman kuno, adalah ketenangan kaisar. Dia memiliki kekuatan ini. Pengawas yang begitu terprovokasi mengerutkan kening. Karen Lee merasa akrab dengannya. Dia telah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak mungkin untuk mengingatnya. Karen Lee rendah hati. Setelah bertahun-tahun di Amerika Serikat, bahkan keluarga Lee tidak tahu banyak tentang Karen Lee. Orang lain bahkan cenderung tidak tahu. Apakah kamu akan bermain denganku? Pengawas itu menyeringai. Ya, aku akan bermain denganmu, apakah kamu bersedia? Karen Lee berjalan keluar dari kerumunan menuju Richard. Bu, Richard terkejut, dan ibu muncul. Ya, aku kalah dan membantumu menang kembali, Karen Lee berubah pikiran. Putranya dipandang rendah oleh orang lain. Itu tidak akan berhasil. Oke, Richard bersemangat. Ibu akan berjudi. Dia belum tahu. Karen Lee memandang Gracia. Tentu saja Gracia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Ternyata ibu Cina ini sangat cantik, muda, baler yang mana ini? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat wanita yang begitu tenang, aku juga tidak, semua orang membicarakannya, terutama karena itu adalah kejutan, tentu saja. Tapi aku tidak akan bertaruh kecil. Kata pengawas itu mengejek. Dia bermaksud meminta Karen Lee untuk bertaruh lebih besar, bagaimanapun, dia adalah raja judi. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, dia bisa mengubah Karen Lee menjadi orang miskin. Lalu menurutmu seberapa besar taruhannya? Karen Lee tersenyum kecil di wajahnya. Dari 10 miliar. 10 miliar. Merasa besar. Pengawas itu tertawa. 10 miliar bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang biasa. Tidak, saya pikir itu kurang. Ini sangat bagus. Kedua pihak bernilai 50 miliar dolar AS, dan mereka memiliki 2 kemenangan dalam 3 babak. Kata Karen Lee. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Apa? 50 miliar dolar. Tuhanku. Benar-benar palsu. Dia benar-benar mengatakan 50 miliar. Jadi dengan tenang mengatakan bahwa uangnya keluar, siapa dia? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Richard ketakutan. Ibu begitu galak. Perjudian sebenarnya dimulai dari 50 miliar. Gracia juga tercengang. Hanya Betty yang merasa normal. Karen Lee bertaruh beberapa kali, dan Betty terus mengikuti. Paling-paling, Karen Lee memenangkan hampir 100 miliar dolar AS. Apakah angka menakutkan ini menakutkan? Menakutkan, tapi Karen Lee adalah 3 besar master pertempuran terkuat di dunia. Uang itu masih bukan apa-apa baginya. Kamu punya banyak uang. Pengawas bertanya. Kartu, Karen Lee mengeluarkan kartu dan keluar. Pengawas itu menjentikkan jarinya. Seseorang datang untuk memverifikasi. Setelah beberapa menit, para penonton menahan napas dan seseorang mengangguk. Ya, pengawas itu menyeringai. Apakah kamu akan bertaruh begitu besar padaku? Ya, apakah kamu berani? Tidak apa-apa jika Anda tidak berani, dan saya minta maaf kepada anak saya, kata Karen Lee. Haha, aku tidak berani. Aku takut kamu akan menangis jika kalah. Pengawas tertawa dan menertawakan kata-kata Karen Lee. Wajah Karen Lee tidak berubah. Bagaimana cara berjudi? Aku bisa membiarkanmu memilih. Ada senyum dingin di wajah pengawas, dan saya telah memenangkan banyak uang untuk kasino. Anakku kalah darimu untuk melempar dadu, maka aku juga akan bertaruh melawanmu, siapapun yang memiliki poin terbanyak akan menang. Oke tidak masalah. Ayo, beri dia sepasang dadu. Pengawas tertawa.
Apakah orang-orang ini bodoh? Sebenarnya bertaruh pada dadu dengan diri sendiri. Saya adalah dewa penjudi. Haha, 50 miliar yuan hampir tiba. Seseorang datang dengan dadu. Semua orang menonton. Banyak orang berharap Karen Lee akan menang karena terpesona dengan temperamen Karen Lee. Mereka tidak ingin wanita seperti Karen Lee kehilangan uang dengan sedih, tapi harapan adalah harapan. Masih ada kesenjangan dalam kenyataan. Anda tidak bisa menang. Bagaimana mungkin untuk memenangkan penjudi? Ini tidak mungkin, semua orang di tempat kejadian tahu. Richard melihat ke depan, dan Gracia juga melihat ke atas. Itu sudah dimulai. Pengawas mulai melempar dadu. Karen Lee meraih jarinya dan mulai gemetar. Suara dua orang yang mengocok dadu terdengar keras dan jelas di kasino ini. Terkunci. Pengawas dan Karen Lee berhenti pada saat yang sama. Menonton-penonton, burung itu diam. Pengawas mengungkapkan, 36. Aku pergi, 36, sayangnya, dia kalah. Ya, tidak baik melakukan apapun. Anda harus bertaruh dengan dewa penjudi. Bukankah ini caramu sendiri? Semua orang di tempat kejadian terkejut, begitu banyak sehingga Anda bisa gemetar begitu banyak. Karen Lee ini pasti kalah. Richard gugup, supervisor ini terlalu kuat, layak menjadi penjudi, bagaimana dengan ibumu? Ayo pergi. Pengawas itu tersenyum bangga, mengocok dadu, tetapi dia tidak kalah dari siapapun. Kocok secara acak, 36, 31 bisa keluar, ini untuk melihat suasana hati. Penonton menyaksikan, Karen Lee perlahan membukanya, dan ejekan di wajah pengawas itu kuat. Tapi detik berikutnya, semua orang terkejut, dan kemudian mendidih. Aku benar, ini sebenarnya 36. Ya kamu benar. Orang-orang ini tercengang. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Karen Lee bisa? Baik Richard dan Gracia membeku, Richard bergumam pada dirinya sendiri, ibu benar-benar berjudi. Tuan, Lee tidak hanya tahu cara berjudi, tetapi juga mahir. Tuan juga punya kasino di rumahmu. Kata Betty. Apa? Ibu juga punya kasino. Richard terkejut. Wajah pengawas itu jelek, semoga berhasil, mulai permainan selanjutnya. Ini adalah nasib buruk, hanya menghabiskan waktu Anda sendiri. Percuma saja. Hasil akhirnya tetap menang sendiri. Oke, game berikutnya, Karen Lee tersenyum dan gemetar. Pengawas itu mendengus. Dia mulai pada saat yang sama. Kasino terdiam, menahan napas. Karen Lee mengguncang 36. Suasana di tempat kejadian berbeda. Terkunci. Keduanya berhenti pada saat yang sama, temukan. Orang-orang di kasino mendidih lagi. Ini sebenarnya 36, keduanya. Luar biasa, apakah wanita ini dewa judi di Tiongkok? Saya tidak tahu, saya tetap menyukainya, itu luar biasa. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengguncang 36 berturut-turut 2 kali? Mata supervisor melebar dan kejutan muncul. Apakah Anda membacanya dengan benar? Tidak. Tapi bagaimana dia bisa? Pengawas merasa tidak mengerti. Tidak ada yang tidak mungkin, mari kita putuskan game ketiga. Kata Karen Lee. Oke, aku benar-benar bertemu lawan hari ini. Anda membuat saya menganggapnya serius. Pengawasnya marah. Apakah Anda benar-benar berpaling? Tidak apa-apa, dan kamu pasti akan menang sendiri. Saya adalah dewa penjudi. Tidak pernah hilang. Tidak hari ini. Wow. Keduanya bergetar lagi, tamparan. Berhenti. Semua orang menahan napas, terlalu gugup, ini adalah pertarungan antara para dewa judi. Terkunci. Pengawas itu mengungkapkan senyumnya secara naluriah, 36, dia bisa melepaskannya kapan saja. Mengapa hanya ada 26? Para penonton terkejut. Hanya 2 dari dadu pengawas yang berjumlah 6, dan yang lainnya adalah 4. Dirindukan. Pengawas itu sendiri tertegun, tidak mungkin, bagaimana dia bisa gagal. Ilusi. Tapi itu tidak benar, saya sangat merindukannya, dan benar-benar mengguncang satu dengan baik, supervisor menatap Karen Lee dengan putus asa, bahkan jika hanya ada 26, saya masih akan memenangkan Anda. Sederhananya, Anda telah melewatkan penjudi ini, Anda mungkin tidak melewatkannya. Ini benar-benar tidak mungkin, bahkan jika hanya ada 26, Anda dapat memenangkannya, dan poin ini juga sangat tinggi. Richard gugup. Dia berharap ibunya akan menang. Gracia menggigit bibirnya. Lagi pula dia tidak ingin membuat Richard sedih. Betty sedikit gugup. Menyaksikan penonton, Karen Lee tertawa kecil, sangat tertarik, sangat tenang, dan dengan lembut membukanya di bawah ejekan pengawas. Bab 520. Ketika Karen Lee menemukan dadu, pria di kasino itu tiba-tiba terdiam. Keheningan yang mematikan. Semuanya, lihat aku lihat kamu punya wajah yang luar biasa. Setelah Richard melihatnya, dia tersenyum kecil, dan ibunya sangat kuat. Gracia tercengang. 36. Sangat kuat. Siapa wanita Huaxia ini? Bagaimana bisa 3 atau 6? Luar biasa, aku memujanya. Orang-orang ini terkejut dan terkejut. Satu-satunya orang di sini yang terlihat jelek, seperti hati babi, adalah pengawasnya. Karena dia meleset, tapi Karen Lee masih mengocok 36 kali ini. Mainkan dengan baik dan miliki kualitas psikologis yang hebat. Anda
Pengawas merasa wajahnya ditampar tanpa terlihat, dan wajahnya panas dan sakit. Saya adalah dewa judi, sebenarnya. Hilang. Menakjubkan. Pengawasnya luar biasa. Kamu kalah. Karen Lee berkata dengan jelas. Permainan judi senilai 50 miliar dolar bukanlah jumlah permainan terbesar yang pernah dia pertaruhkan, tetapi ini adalah yang terbaik untuk diperoleh. Kurang dari beberapa menit, menangkan 50 miliar. Kamu adalah bosnya. Pengawas diselimuti, dia mencibir-mencibir. Mustahil bagiku untuk kalah, satu-satunya alasan kalah adalah wanita ini memenangkan dirinya sendiri dengan memenangkan 1000. Saya bertaruh pada Anda dengan keadilan dan kejujuran, dan Anda di luar kendali. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Itu seketika, diselimuti suara diskusi. Apa? Berapa umurnya? Bagaimana itu? Apakah penjudi wanita itu salah? Wanita Huaxia ini memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu itu? Saya tidak berpikir dia memiliki 1000, saya percaya padanya. Aku juga percaya padanya. Ini belum tentu demikian. Penjudi wanita tidak pernah kalah. Wanita ini benar-benar menang, dan itu masih sangat aneh. Kebanyakan orang percaya Karen Lee di bawah pilihan sepihak, tetapi beberapa orang memilih untuk mempercayai supervisor. Bagaimanapun, kemauan paling sederhana, tetapi mereka adalah penjudi wanita. Richard kesal, bagaimana ibunya bisa begitu cerdas dan jujur, bagaimana dia bisa 1000. Mata Gracia dingin. Ini fitnah. Betty mengerutkan kening. Hanya setelah Karen Lee sangat terkejut, dia tersenyum, kamu agak menarik, biarkan orang-orang ini pergi, kita bicarakan masalah 1000 saja. Hanya apa yang saya inginkan. Kemarilah, tolong undang semua tamu keluar. Pengawas itu menyeringai. 50 miliar dolar dalam perjudian, sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk berjudi. Dia pikir dia bisa menang 100%, tetapi dia tidak berharap untuk membalikkan perahunya di selokan, dia tiba-tiba kalah. Jadi 50 miliar, dia tidak bisa memberikannya. Bagaimanapun, macan tutul darah ini ada di sini, lalu selesaikan bersama, lalu ambil kepala macan tutul darah dan pergi ke markas organisasi pembunuh untuk menerima hadiah. Seseorang masuk dan dengan cepat mengusir semua tamu, keheningan yang sama seperti adegan itu. Karen Lee, Richard, Gracia, dan Betty semuanya terlihat sama. Wow! Banyak orang bergegas masuk, semuanya berpakaian seperti tentara bayaran, penuh sesak napas. Keempat orang itu dikelilingi oleh air. Suasana ketakutan yang dingin, jika orang biasa telah lama menangis, tetapi empat orang Karen Lee masih memiliki ekspresi aslinya. Richard tidak takut apapun. Ada seorang ibu, apa yang kamu takutkan? Kamu seharusnya tidak memenangkanku. Tidak. Pengawas itu menatap Karen Lee dengan senyum dingin di wajahnya. Ya, showdown, fair dan grand bisa dikatakan. Karen Lee tidak masalah, tetapi telah menang. Ya, saya menang, tetapi Anda tidak tahu harus berbuat apa, dan Anda menang. Anda hanya bisa mendapatkan uang jika itu benar. Anda tidak bisa mendapatkannya. Semuanya palsu. Memahami. Aku bisa mengendalikan yang benar dan yang salah. Anda tidak bisa menang. Apakah itu yang saya katakan? Sekarang saya katakan Anda kalah. Kamu harus kalah. Kata pengawas itu mengejek. Semua adegan adalah tentara bayaran, kekuatan luar biasa. Sangat mudah untuk menangkap 4 orang. Beraninya kau bilang kau menang. Hahaha, konyol. Ketidaktahuan. Biarkan rasa takut menutupi Anda. Sesuatu yang menarik. Karen Lee tersenyum ringan. Sesuatu yang menarik. Haha. Pengawas meremehkan, apakah dia berpura-pura mati ketika dia akan mati? Ya, sesuatu yang menarik, kata Karen Lee. Kalau begitu aku akan membuat hal berikutnya lebih menarik. Betulkah? Saya menang, dan tidak ada yang berani memberikannya kepada saya. Karen Lee berkata dengan ringan. Iya, ketika dia memenangkan 100 miliar yuan sekaligus, ketika dia memenangkan sebuah pulau, atau bahkan negara bagian, tidak ada yang berani tidak memberikannya. Pengawas ini memiliki sedikit arti. Haha. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana kamu bisa membawaku? Pengawas tertawa, dan ditertawakan oleh Karen Lee. Sederhana, sangat sederhana. Karen Lee tersenyum ringan. Haha, kan. Tapi itu bukan giliranmu. Anda, macan tutul darah. Kamu adalah macan tutul darah. Pengawas itu menunjuk ke arah Gracia. Mata Gracia dingin. Kamu tidak tahu aturan organisasi pembunuh. Ketika perintah pembunuhan keluar, Anda tidak dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. Anda berani tampil di sini. Setelah perintah pembunuhan keluar, tidak ada yang bisa hidup. Hidupmu sudah berakhir hari ini. Kemari, tangkap aku berempat. Pengawas itu tertawa dingin. Perintah pengejaran telah keluar begitu lama, saya tidak berharap macan tutul darah ini mati di tangannya hari ini. Berikan perintah. Dikelilingi oleh orang-orang, dengan wajah muram, segera serang. Mereka terlatih dengan baik dan pengepungannya luar biasa. Tidak ada yang bisa menyembunyikan mereka jika mereka ingin menangkap orang. Mereka bergegas seperti elang menangkap anak ayam, dengan tubuh tinggi dan kuat penuh kekuatan. Ini adalah pengepungan yang menakutkan, membuat orang merasa berani dan berani. Namun,
Mereka baru saja datang, dan semua orang belum melihat apa yang terjadi, dan teriakan terdengar tidak pada tempatnya pada waktu yang salah. Ledakan. Seorang pria terbang keluar dan menabrak tanah, dan sebelum dia meratap, dia terbaring tak bergerak di tanah. Semua orang terkejut. Apa yang telah terjadi? Richard tercengang, begitu cepat, Gracia tercengang, menggigit bibirnya, matanya terkejut, begitu cepat, begitu cepat. Ya, Karen Lee menembak dan meninju. Kekuatan pukulannya luar biasa. Tidak ada orang yang benar-benar bisa membawanya. Bagaimana dengan tentara bayaran yang kuat? Karen Lee bisa terbang dengan satu pukulan. Pengawas tercengang, tetapi ini adalah tentara bayaran, orang yang begitu berat, benar-benar dipukul. Apakah Anda membuat film? Aku benci orang yang tidak menghitung, jadi aku memutuskan untuk memberitahu dia bahwa aku benci ini. Karen Lee menyipitkan matanya sedikit. Memainkan kekuatan master pertempuran. Gemetar di kerumunan, setiap kali pukulan ditinju, seseorang berteriak, dan kemudian terbang, terluka parah dan koma. Ada sebanyak 30 orang di tempat kejadian, tetapi dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka semua tergeletak di tanah tanpa suara. Semua koma, tidak ada yang selamat. Suasana horor barusan dihancurkan oleh Karen Lee sendiri. Pengawas itu tercengang. Kamu, siapa kamu? Dia tercengang, dan dagunya hampir jatuh. Apakah itu ilusi bahwa orang-orang ini benar-benar dirobohkan oleh satu orang? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu pasti mimpi, tapi mata Karen Lee mengatakan padanya, tidak. Kamu, jangan datang, bos kami di sini, tetapi bos di belakang organisasi pembunuh, beranikah kamu datang? Bunuh seluruh keluargamu. Pengawas berteriak ketakutan. Ketakutan menyebar di benaknya. Dia menatap Karen Lee dengan ngeri. Bunuh keluargaku. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Saya mengenalnya, kata Karen Lee. Apa? Apakah Anda tahu bos kami? Pengawas itu menggigil. Apakah ini mungkin? Dia belum melihat bos ini, bagaimana mungkin orang lain? Ya, tahu. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa tahu? Anda berbohong. Anda. Dia tiba-tiba memikirkan mengapa dia sepertinya melihat Betty ketika dia melihatnya, dan mengapa dia sepertinya melihat Karen Lee ketika dia melihatnya. Kamu, apakah kamu bermarga Lee? Pengawas itu menggigil. Ada 4 keluarga besar di dunia, dan yang bermarga Lee menempati salah satu kursi. Karen Lee, dia ingat nama ini. Ya, Lee, namaku Karen Lee. Apa? Apakah kamu Karen Lee? Ketakutan menyebar di wajah supervisor, dia akhirnya tahu mengapa dia kalah karena dia kalah dari orang ini, tidak dianiaya, tetapi dia mendengar bahwa taruhan Karen Lee ini adalah taruhan besar, dan dia tidak pernah kalah, dia berada di depan Karen Lee, itu slapstick. Jadi, saya pikir ini agak menarik, dan saya tidak akan memenangkan uang. Kata Karen Lee.